Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dengan NIM A42123-106 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia semakin hari kualitasnya makin rendah. Berdasarkan survei United Nations Education Scientific and Cultural Organization atau UNESCO terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kualitas berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik, yaitu memelihara dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian, yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses pembuatan dan cara mendidik. Masalah mendasar pendidikan di Indonesia. Masalah pertama adalah pendidikan, khususnya di Indonesia, menghasilkan manusia robot. Kami katakan demikian karena pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah. Dengan kata lain, tidak seimbang. Pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan, kurang seimbang antara belajar yang berpikir atau kognitif dan perilaku belajar yang merasa efektif. Masalah kedua adalah dalam sistem pendidikan yang top down atau dari atas ke bawah, atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire, seorang tokoh pendidik dari Amerika Latin, adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik murid dianggap manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa. Guru sebagai pemberi mengarah kepada murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa isi pelajaran yang diceritakan. Yang ketiga, dari model pendidikan yang demikian, maka manusia yang dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Manusia sebagai objek merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi, menyebabkan manusia tercabut dari akar-akar budayanya, seperti yang terjadi di dunia timur atau Asia. Kualitas pendidikan di Indonesia. Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia, yaitu faktor internal, meliputi jajaran dunia pendidikan baik di Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Dalam hal ini, intervensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik. Faktor eksternal adalah masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk. Faktor-faktor tersebut yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya presentasi siswa, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan mahalnya biaya pendidikan. Solusi pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah-masalah seperti rendahnya kualitas sarana, seperti kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, dan lain-lain, seperti yang telah dijelaskan, kualitas secara garis besar ada dua, yaitu solusi sistematik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi atau kapitalisme yang berprinsip antara meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan.
Solusi teknis yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Kesimpulannya, faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, faktor-faktor yang bersifat teknis diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun, sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan objek atau siswa itu sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Maka disinilah dibutuhkan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. Neoliberalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan antara tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan materi dari saya tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.